Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wong Tani Channel. Sahabat tani dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan update video terkait lahan padi yang kemarin habis kita kesemprot di usia 3-4 hari ya. Setelah disemprot kita rendam dengan air. Nah setelah itu ini sudah kering lagi karena lahannya lahan pasir teman-teman. Sekarang di usia 8 hari saatnya kita untuk memupuk padi kita agar akarnya cepat merambat dan daunnya cepat menghijau. Harapannya sih agar anaknya segera banyak ya teman-teman, segera hidup, segera tumbuh. Nah untuk pemupukan sendiri, untuk pemupukan yang pertama kita menggunakan pupuk urea teman-teman. Kenapa pupuk urea? Karena pupuk urea ini banyak mengandung unsur N, nitrogen, yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pembentukan daun teman-teman. Jadi kita gunakan urea agar harapannya padi kita ini yang usia 8 hari ini akarnya segera merambat dan anaknya segera tumbuh dan daunnya segera hijau. Untuk pemupukan sendiri biasanya saya bagi menjadi 3 tahap teman-teman. Tahap pertama di usia 7 hari, kemudian tahap kedua di usia 20 hari, dan tahap ketiga biasanya di antara usia 35 hari sampai 40 hari, itu pemupukan terakhir. Nah untuk yang pertama ini kita pupuk di usia 7 hari dengan menggunakan urea. Ini untuk lahan 1000 meter kita cuma menggunakan pupuk kurang lebih 10 kilo teman-teman. Karena apa? Karena akarnya belum banyak, jadi pupuk ini hanya untuk memancing agar bahasa Jawanya tumbuhan padinya segera ngelilir. Biasanya nanti setelah ngelilir, setelah hijau, saya akan sebarkan pupuk lagi, hanya untuk memicu akarnya saja sih, ala kadarnya aja pupuknya, jadi bisa 5 kilo atau ya 10 kilo sih nggak masalah untuk lahan 1000 meter ya. Nanti di usia kira-kira 15 harian agar tanamannya cepat tumbuh. Nah untuk selanjutnya, ini lahan kita lahan kering karena kemarin kita lupa melakukan pengairan. Nah ini sekaligus melakukan pengairan, jadi kita pupuk. Yang penting airnya tidak keluar dari sawah, insya Allah pupuknya aman teman-teman. Karena pupuk urea sendiri akan langsung larut ketika terkena air. Nah ini kita airi dari sungai teman-teman. Jangan lupa nanti setelah selesai pengairannya, teman-teman harus tutup tempat air masuknya. Karena apa? Karena di musim penghujan seperti ini, kalau tidak kita tutup, belalah air sungainya meludak, nanti bisa kebanjiran sawah kita. Raboknya mubazir. Nah, jadi setelah pemupukan yang pertama di usia 8 hari teman-teman juga bisa melihat langsung di sini. Setelah kita lakukan penyemprotan dengan obat gendeng yang kemarin, rumputnya belum terlihat ya. Jadi obat gendeng kemarin fungsinya untuk meminimalisir tumbuhnya gulma, terutama biji-biji rerumputan yang baru mau tumbuh itu terhalang oleh obat gendeng. Nah teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya akan saya kupas sedikit kembali tentang obat gendeng ini. Obat gendeng ini di harga 40.000 dengan botol yang ukurannya kecil sekali teman-teman. Bisa dibilang mungkin nggak sampai 10 ml ya isinya. Nah itu bisa digunakan untuk satu tangki isi 16 liter, dan setelah dicampur bisa langsung disemprotkan ke lahan kita di usia 0 sampai 7 hari. Karena lebih dari itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi rumput-rumput yang sudah mulai tunas itu kalau disemprot dengan obat gendeng dia tidak akan mati. Nah untuk itu disarankan agar melakukan penyemprotan di usia 0 sampai 7 hari. Nah setelah dilakukan penyemprotan, jarak 2 hari setelah penyemprotan, teman-teman harus mengairi lahannya agar basah ya, nyemek-nyemek saja. Tujuannya apa? Agar obat-obat yang sudah kita semprotkan itu bisa merata dengan diratakan oleh air dan melapisi biji-biji gulma yang akan tumbuh. Nah ini terbukti di usia 8 hari tunas rumputnya juga belum muncul teman-teman. Jadi nanti kita akan update di usia
20 hari untuk pemupukan keduanya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada proses pemupukan pertama pada tanaman padi kita. Ini saya beritahu juga, ini tanaman kita ini walaupun luasnya cuma 1000 meter, kemarin kita bikin benih padinya menggunakan jenis batuta teman-teman, 10 kilo. Tapi ternyata setelah ditebar banyak biji padinya yang tidak tumbuh, sehingga separuh yang sebelah barat itu tanamannya padi batuta, separuh yang sebelah timur itu kita tanamnya 32. Jadi nantinya seperti apa kita tidak tahu, karena tanaman padinya yang kurang akhirnya dicukupi dengan bibit yang sudah ada dan usianya sama. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa memuaskan. Bagi teman-teman yang ingin sharing ataupun sekedar tanya jawab ataupun treatment yang saya lakukan ada yang salah, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasi tanda lonceng agar ketika Wong Tani Channel mengupdate video teman-teman tidak ketinggalan ya. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi like dan subscribe. Terus usaha, pantang menyerah, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.